Petani kecil di Indonesia memiliki permasalahan utama dalam pemenuhan alsintan serta bahan-bahan pendukung pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para dewan juri yang kami hormati serta para finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Jenderal Sudirman 2021 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alia Afifah Izwandi bersama dua rekan tim saya, Aldi Maulana Putra dan Anissa Bella Haryanti. Kami dari Universitas Bengkulu. Indonesia merupakan negara agraris, yaitu sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Umumnya, para petani memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi, tetapi karena banyaknya masalah, salah satunya yaitu biaya yang mahal serta pencabutan subsidi, semua jenis sarana produksi pertanian menyebabkan daya beli petani yang menurun. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan meneliti tentang hormon kolkisin yang memiliki fungsi dalam proses mutasi sel atau poliploidi pada tanaman. Menurut Martin pada tahunnya 2012, dalam jurnalnya yang menyebutkan penggunaan kolkisin banyak digunakan petani untuk menciptakan atau mengubah bentuk, struktur, serta isi dari suatu produk pertanian seperti semangka tanpa biji, wortel raksasa, dan lainnya. Kolkisin dapat menggandakan kromosom tumbuhan sehingga sifat tumbuhan mengalami perubahan atau mutasi. Fungsi kolkisin yang sangat dibutuhkan tidak diimbangi dengan harga yang ditawarkan. Berdasarkan hasil survei di beberapa e-commerce, kolkisin memiliki rentan harga mulai dari Rp47.000 hingga ratusan ribu rupiah. Harga yang mahal menyebabkan daya beli petani menurun, terutama petani kecil. Alternatif yang bisa digunakan adalah mengekstrak dari bunga tumbuhan-tumbuhan liar, terutama tumbuhan invasif. Tumbuhan invasif merupakan tumbuhan alien yang dapat mengganggu habitat tumbuhan endemik serta menguasai lahan pertumbuhannya. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian terhadap tumbuhan invasif di ekosistem Pantai Panjang Bengkulu, yaitu tumbuhan bulu babi dan kacang pantai. Penelitian ini akan mencoba melakukan ekstraksi kolkisin pada kedua tumbuhan tersebut dan diaplikasikan dengan berbagai konsentrasi pada tanaman semangka. Tujuan penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui hasil uji ekstrak tumbuhan bulu babi dan tumbuhan kacang pantai. Selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian kolkisin pada berbagai lama perendaman biji semangka terhadap pertumbuhan tanaman semangka. Kolkisin adalah bahan kimia beracun yang sering digunakan untuk menginduksi poliploidi pada tanaman. Pada dasarnya, kolkisin mencegah pembentukan mikrotubulus selama pembelahan sel sehingga kromosom tidak terlepas seperti biasanya. Hasil akhirnya adalah sel yang tidak memiliki jumlah kromosom 2 kali lipat dari biasanya. Poliploidi merupakan salah satu teknik peningkatan varian genetik dan sekaligus digunakan sebagai salah satu metode pemuliaan tanaman. Secara alami, dapat terjadi karena pengaruh dari kondisi lingkungan. Kami melakukan penelitian ini pada bulan April hingga Juni 2019 yang bertepatan di kawasan pertanian terpadu Universitas Bengkulu Talangkering, Kota Bengkulu karena tempat ini cocok dalam pengaplikasian produk kami. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah perendaman biji semangka dengan mutagen yang berbeda selama 2, 4, 6, dan 8 jam. Faktor kedua adalah mutagen yang digunakan terdiri dari kolkisin murni, ekstrak etanol tumbuhan bulu babi, dan ekstrak etanol dari bunga tumbuhan kacang-kacangan. Sehingga terdapat 20 satuan percobaan. Berikut merupakan tahapan dalam ekstraksi mutagen. Dimulai dari penjemuran bahan-bahan di bawah sinar matahari selama 72 jam hingga kering. Bahan yang sudah kering ini kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga berbentuk seperti ini. Lalu kami menimbang bahan yang sudah di blender dengan berat 4,125 gram. Kemudian direndam dalam campuran 70 ml etanol 96% selama 24 jam. Selanjutnya larutan dipanaskan hingga berbentuk endapan padat warna hijau dan diakhiri dengan penyaringan kolkisin dan endapan. Pada pembuatan larutan mutagen, terdapat 2 macam larutan mutagen yang dibuat dalam penelitian ini, yaitu larutan ekstrak etanol dari tumbuhan bulu babi dan tumbuhan kacang-kacangan. Menurut Pandey dan Bandik pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 1,0 gram ekstrak etanol bunga tumbuhan bulu babi mengandung kolkisin murni 0,6%. Pada penelitian ini digunakan 4,125 gram ekstrak bunga tumbuhan bulu babi, sehingga dalam ekstrak bunga tumbuhan bulu babi mengandung kolkisin murni sebesar 0,02475 gram. Dengan demikian, untuk membuat total alkaloid dengan konsentrasi 0,1% diperlukan 4,125 gram bunga tanaman kacang-kacangan kering yang sudah diekstrasi.
Media yang dicampur kapur dolomit atau kapur sebanyak 5 ton per hektar atau 0,25 gram per polybag berukuran 40 x 50 cm sebanyak 10 kg. Selanjutnya, setting polybag di darat dengan jarak antar polybag 30 cm. Perendaman benih dilakukan dengan menggunakan larutan kolkisin dengan kontrol lama perendaman 2, 4, 6, dan 8 jam. Berikut tahapan kami dalam melakukan penanaman benih semangka dalam polybag. Lalu ditanam di lahan sedalam 2 cm. Selanjutnya penyiraman benih semangka. Terakhir benih semangka dirawat dengan membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitar polybag dari tanaman tersebut. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan, pertama, hasil ekstrak kolkisin alami dari tumbuhan bulu babi dan tumbuhan katang-katang. Ekstrak kolkisin ini didapatkan dengan cara mengeringkan bahan-bahan, kemudian dilakukan metode ekstraksi dengan metode meseserasi menggunakan pelarut etanol 70%, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode titrasi dengan perbandingan pelarut 1:5. Lalu meseserasi dilakukan selama 5 hari dengan penambahan proses remaserasi pada hari ketiga dengan tujuan agar senyawa yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan mencegah terjadinya kejenuhan dalam pelarut. Kedua, kita akan bahas pengaruh kolkisin pada berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan tanaman semangka. Pertama, yaitu efek kolkisin pada biji semangka. Hasil percobaan menunjukkan respon biji semangka terhadap kolkisin alami dari tanaman bulu babi sangat nyata ditunjukkan saat panjang akar mencapai panjang 2-5 mm. Kedua, pengaruh kolkisin terhadap pertumbuhan semangka dengan indikator pertama yaitu pengaruh kolkisin terhadap panjang tanaman semangka seperti pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan rata-rata panjang tanaman semangka 45 hari setelah tanam dengan perlakuan 2, 4, 6, 8 jam perendaman 2 jenis kolkisin yaitu bulu babi, Spinifex literus, dan tanaman kacang patai Ipomea pescaprae. Dengan kontrol air, bisa kita lihat dari data tanaman semangka terpanjang ditemukan pada perlakuan dengan 6 jam perendaman dengan kolkisin berbahan dasar bulu babi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kolkisin tanaman bulu babi dengan perendaman 4 jam berpengaruh nyata terhadap panjang tanaman semangka. Kemudian indikator kedua yaitu pengaruh perlakuan kolkisin terhadap bobot buah semangka. Berikut tabel data perbandingan bobot rata-rata semangka dengan perlakuan 6 jam perendaman. Dapat kita simpulkan bahwa kolkisin berbahan dasar bulu babi Spinifex literus memiliki bobot paling berat. Hal ini juga ditunjukkan dari penampakan visual di lapangan yang menunjukkan bahwa tanaman hasil rendaman kolkisin bulu babi memiliki batang dan daun yang lebih besar, sehingga memungkinkan untuk perkembangan buah semangka. Kemudian indikator ketiga yaitu pengaruh kolkisin terhadap jumlah bunga, jumlah buah, dan presentasi semangka. Berikut tabel jumlah bunga, buah, dan presentasi semangka dengan kolkisin bulu babi 6 jam perendaman. Dari tabel tersebut dapat ditemukan bahwa kolkisin dari tanaman bulu babi perlakuan 6 jam perendaman berpengaruh terhadap jumlah buah, tetapi tidak berpengaruh terhadap jumlah bunga. Pengamatan warna daun pada varietas semangka pada perlakuan kolkisin memiliki warna daun yang lebih gelap, menunjukkan bahwa penambahan klorofil pada daun disebabkan oleh pengaruh kolkisin sehingga terjadi perubahan material pada gen penyusun kolkisin. Terlihat perbedaan pada warna kulit, warna daun, dan warna daging buah serta ukuran buah semangka pada perlakuan kolkisin dengan buah semangka yang hanya direndam dengan air. Warna kulit dengan perlakuan kolkisin memiliki warna kulit hijau cerah, sedangkan warna kulit semangka dengan perlakuan air memiliki warna kulit hijau tua. Warna daun yang diberi kolkisin memiliki warna yang lebih gelap dibanding dengan direndam air. Warna daging buah semangka dengan perlakuan kolkisin memiliki warna merah muda, sedangkan semangka yang direndam dengan air berwarna merah tua. Selain itu, dari segi ukuran semangka yang diberi kolkisin lebih besar dibanding yang direndam dengan air. Berikut perbandingannya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi variasi bentuk, ukuran, dan kromosom pada semangka akibat pemberian kolkisin karena kolkisin yang dibuat oleh bulu babi dan tanaman bunga katang-katang. Pemberian kolkisin dapat meningkatkan keragaman fenotipik pada tanaman, tetapi pemberian konsentrasi larutan kolkisin dalam lama waktu atau lamanya perlakuan harus dalam kondisi yang tepat agar mendapatkan hasil yang baik, karena jika konsentrasi terlalu tinggi atau waktu perlakuan terlalu lama, maka kolkisin menunjukkan efek negatif pada tanaman. Perendaman benih dengan 0,5% kolkisin selama 6 jam memiliki respon terbaik selama perendaman dalam benih, sehingga mengoptimalkan kondisi pengobatan yang menyebabkan induksi sel tetraploid yang wajar. Tahap optimal untuk memperoleh sel poliploidi adalah 2-5 mm dan persentase tanaman yang bertahan hidup tinggi pada konsentrasi kolkisin rendah.
Perawatan bibit lebih efektif, tetapi dalam perawatan kultur jaringan ada lebih sedikit ruang percobaan dan lebih sedikit kolkisin. Dosis kolkisin yang optimal dan waktu inkubasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Kemudian saran, pembuatan kolkisin dari tanaman bulu babi dan bunga katang-katang sangat baik digunakan oleh petani, terutama petani kecil, karena kolkisin ini dapat meningkatkan mutu dan hasil panen yang tinggi.